Halo teman-teman Animanga, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Setelah di video sebelumnya, Animanga sudah membahas Dr. Stone chapter ke-84, di mana Senku berencana membuat sebuah kapal untuk keliling dunia, karena yang mereka buat adalah kapal yang super besar dan megah. Tentu saja dibutuhkan keahlian khusus untuk bisa mengendalikannya. Senku kemudian memberi pekerjaan kepada Minami untuk mencarikan seseorang yang sangat ahli dalam mengendalikan kapal. Di video kali ini, Animanga akan membahas Dr. Stone chapter ke-85. Chapter dibuka dengan geladak kapal yang terletak di pinggir pantai. Semua orang bekerja keras untuk membuat kapal yang telah mereka rancang sebelumnya. Chapter ini diberi judul Raja Sumber Daya Alam. Minami yang mendapat tugas dari Senku untuk mencarikan seorang nahkoda terbaik di Jepang langsung menerima tugas itu begitu saja. Minami yang merupakan mantan seorang reporter televisi terkenal pasti memiliki banyak informasi tentang nahkoda yang ia ketahui. Sebagai mantan reporter TV, informasi adalah senjata terbaik yang ia miliki. Tanpa basa-basi, Minami, Nikki, Magma, Kohaku, Senku, dan Taiju langsung pergi menuju sekolah kelautan milik Menteri Pelayaran, yaitu Akademi Nanami. Dalam perjalanan, Minami mengingat seseorang yang memiliki kemampuan super dalam mengendalikan kapal. Nama orang tersebut adalah Nanami Ryusui. Setelah mereka sampai di lokasi Akademi Nanami, Magma, Nikki, Kohaku, dan Taiju langsung mencarinya dengan menggali tanah. Karena yang mereka gali dulunya adalah mantan sekolah akademi, maka patung manusia yang mereka temukan juga sangat banyak, mulai dari siswa hingga guru. Minami kemudian memilih salah satu dari patung batu untuk dibangkitkan. Setelah beberapa saat memilih, Minami sangat terkejut karena Ryusui benar-benar ada di antara mereka. Minami langsung menghalangi Senku yang ingin membangkitkannya. Yap, meskipun Ryusui adalah yang terbaik dalam mengendalikan kapal, tapi sifatnya sangat tidak karuan karena dia rela menghambur-hamburkan uang hanya untuk koleksi kapal botol. Bahkan dia rela membeli semua keinginannya dengan tabungan sebesar 100 juta yen, atau jika dirupiahkan mencapai sekitar 11,5 miliar rupiah. Tidak hanya itu saja, sejak SMP, Ryusui sudah mengoperasikan kapal layar sambil berkeliling dunia dan berpesta, karena sifatnya yang menjadi penguasa adalah tipe orang yang sangat dibenci oleh Tsukasa. Ya, ini wajar saja, karena Ryusui adalah anak dari konglomerat super kaya sekaligus pemilik Akademi Nanami. Itulah kenapa nama akademi yang digunakan adalah nama yang sama dengan nama keluarga Ryusui, yaitu Nanami. Setelah mendengar pidato panjang lebar dari Minami, Senku tetap ngeyel dan tidak peduli, karena yang paling penting dan paling dibutuhkan adalah kemampuannya. Senku kemudian menuangkan cairan pembangkit kepada Ryusui. Tak lama kemudian, Ryusui benar-benar bangkit sambil berkata, kalau dunia sekali lagi akan menjadi miliknya. Setelah dibangkitkan, Ryusui berterima kasih kepada Senku dengan mengatakan kalau dia akan memberikan cek dan mengisinya sesuka hati, alias unlimited. Namun karena peradaban sudah hancur lebur, Ryusui langsung paham alasan kenapa dia dibangkitkan tidak lain dan tidak bukan karena dia dibutuhkan dalam pelayaran. Ini persis seperti apa yang dikatakan Minami kalau sifat Ryusui sangat buruk. Setelah cukup lama basa-basi, mereka memutuskan untuk kembali ke pulau utama, yaitu tempat pembuatan kapal. Ryusui yang merupakan mania kapal merasa sangat bersemangat melihat semua orang berusaha mati-matian untuk membuat sebuah kapal layar. Tanpa basa-basi, Senku langsung bertanya, to the point, apakah dia bisa membawa kapal tersebut keliling dunia. Sebelum menjawab pertanyaan dari Senku, pertama-tama mereka harus membongkar dan melindungi kapalnya. Tentu saja semua orang merasa heran dengan apa yang dia katakan. Dengan segala pengalaman yang dimiliki Ryusui, dia bisa menebak tentang kondisi alam. Karena tiba-tiba temperatur udara meningkat menjadi 14 derajat dan kelembapan udara meningkat sebanyak 90%, serta angin bergerak menuju arah selatan dan berdaya, sedangkan awan cumulonimbus bergerak mendekat dengan kecepatan 60 km per jam. Setelah melihat tanda-tanda tersebut, maka dapat dipastikan kalau badai akan segera datang. Yap, prediksi Ryusui benar-benar terjadi. Kalau badai benar datang, mereka semua berhasil selamat berkat prediksi Ryusui yang super akurat. Saking akuratnya prediksi suhu udara dari Ryusui, hasilnya bisa sama persis
dengan yang ditunjukkan oleh termometer milik Senku. Ryusui yang merupakan maniak pelayaran memang bukan isapan jempol belaka. Meskipun badai belum usai, tapi Senku dan Ryusui masih berusaha untuk menyelamatkan bahan-bahan pembuatan kapal agar tidak berhamburan diterpa badai. Karena kayu yang mereka gunakan adalah jenis kayu dengan kualitas rendah, maka pergi ke belahan dunia sama saja dengan bertaruh alias bunuh diri. Jika dilihat dengan badai yang mereka hadapi, maka kapal tidak akan mampu bertahan jika terkena badai terus-menerus. Dengan kata lain, mustahil bagi mereka jika mereka masih tetap memaksa untuk keliling dunia. Senku kemudian berubah pikiran untuk membuat kapal layar yang digabungkan dengan penggerak mesin. Namun ya, usahanya harus gagal karena saat ini bahan bakar yang tersedia hanya batu bara dengan efisiensi daya rendah, namun dengan beban yang sangat berat. Sebuah kapal akan tenggelam hanya dengan membawa bahan bakarnya saja. Namun Ryusui berani menjamin akan membawanya keliling dunia dengan satu syarat, yaitu bahan bakar asli. Senku berpura-pura bodoh, seolah-olah dia tidak tahu apa yang dimaksud Ryusui. Si raja sumber daya alam yang dimaksud Ryusui adalah minyak bumi. Sekian pembahasan dari Animanga. Jangan lupa subscribe channel Yuda Animanga dan jangan lupa share video ini. Saya Yuda Animanga, salam presisi.